wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang keberapa? 3 atau 4? 3. As-soal, pertanyaan. Siapa yang mau mengangkat tangannya? Siapa yang mau mengangkat tangan? Taib. Ke pertemuan sebelumnya telah disebutkan sekte Murji'ah terbagi menjadi berapa? 4. Kenyataannya 5. Hah? Taib, apa aja? Murji'ah, Jahmiyah. Apa etikadnya mereka? Nah, iman itu di sisi Murji'ah Jahmiyah adalah ma'rifah, pengetahuan bahwasanya Allah itulah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Konsekuensinya pemikiran ini bahwasanya iblis ahlul iman. Kemudian Murji'ah Karramiyah apa? Iman di sisi Murji'ah Karramiyah yaitu adalah sebuah ucapan saja. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, atau asyhadu an la ilaha illallah, cukup, tanpa perlu diyakini, tanpa perlu diamalkan. Konsekuensi pemikiran ini kaum munafikin adalah ahlul iman. Terus Murji'ah mutakallimun. Siapa mereka? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa? Nah, keimanan di sisi Murji'ah, Asy'ariyah dan Maturidiyah serta ahlu filsafat, iman dalam konsep mereka adalah i'tiqad, cukup keyakinan di dalam hati, tanpa perlu diucapkan, dinyatakan, tanpa perlu diamalkan. Dalam artian pengamalan atau pengucapan itu sifatnya hanya pelengkap saja. Jika tidak diwujudkan, yang penting ada keyakinan di dalam hati, cukup bagi mereka. Keimanannya sempurna di sisi mereka. Murji'atul fuqaha, kenapa? Yang meyakini bahwa iman itu dinisbatkan dalam masalah fikih, dan tetap yang amalan itu sebagai pelengkap saja. Walaupun dia tetap juga mengeluarkan seseorang dari menyatakan seorang pada kekufuran jika tidak melaksanakan suatu ibadah sebagai sholat. Ada dalil yang datang tentang kekufuran tersebut. Murji'atul fuqaha, konsep keimanan di sisi mereka, iman itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati. Mereka mengeluarkan tuntutan amalan dari keutuhan konsep iman. Artinya, siapa yang tidak beramal selama dia telah menyatakan dengan lisannya sebagai orang yang beriman dan dia yakini di dalam hatinya, maka cukup di sisi mereka bahwasanya imannya telah sempurna. Ya. Ada lagi konsep yang paling baru, varian terbaru, yaitu Murji'ah Asriyah, Murji'ah kontemporer. Konsep keimanan di sisi mereka sama dengan ahli sunnah, bahwasanya iman itu tuntutannya adalah diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan diamalkan dengan direalisasikan ke dalam amalan nyata. Hanya saja di sisi mereka, siapa saja yang menisbatkan ke dalam Islam meskipun dia tidak beramal atau terjatuh pada amalan-amalan yang membatalkan iman, tidak bisa untuk dikeluarkan dari keimanan. Apa dalih mereka? Dalih mereka belum tegak pada mereka hujjah. Nah, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala
إن الشرك لظلم عظيم والآية في ذلك كثيرة فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن خذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث فقال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك فقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه الصحيح. Nah, kita telah masuk dalam pertemuan sebelumnya, yaitu al-kabiratul ulah, dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Untuk apa itu syirik? Menyekutukan Allah dalam peribadatan. Artinya beribadah enggak kepada Allah? Beribadah. Kesyirikan adalah beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Lebih-lebih lagi yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, dosa besar yang pertama yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didefinisikan di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu ta'budu ma'ahu ghairahu. Engkau beribadah bersamaan dengan ibadah dirimu kepada Allah, namun engkau juga beribadah kepada yang selain Allah. Kemudian dipaparkan dalil-dalil di dalam dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu sebesar-besar dosa besar. Kemudian muallif penulis di sini membawakan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Di ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengampuni untuk Allah itu dipersekutukan dengannya, dan Allah mengampuni apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini menjadi dalil yang sifatnya valid, konkret, bahwasanya kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini para ulama memiliki dua pandang. Kesyirikan yang bagaimana yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah pendapat bahwasanya yang dimaksud kesyirikan di dalam ayat ini yaitu kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar. Apabila pelakunya tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ayat ini An-Nisa 48 Allah telah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni untuk Allah itu dipersekutukan. Pendapat yang kedua, kesyirikan di dalam ayat ini yang dimaksud umum, segala jenis kesyirikan. Kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena an yushraka di sini lafadznya fi'il mudhari' didahului oleh huruf an masdariyah. Dalam konsep ilmu ma'ani, ilmu makna dari bahasa Arab, tekstual ini berupa lafadznya ditakwil ke dalam bentuk masdar, yaitu isyrakan, nakirah, umum. Dalam tekstual penafian, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni. Kaidah usuliyah di dalam ayat ini, nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Lafaz nakirah jika datang dalam tekstual nafi dalam ilmu usul, itu faedahnya umum, berarti kesyirikan apapun itu bentuknya dan apapun itu jenisnya. Dalam permasalahan kesyirikan kecil, jika pelakunya mati dengan membawa kesyirikan kecil dan dia belum bertaubat padanya, maka Allah tidak mengampuninya. Lantas bagaimana? Ditimbang dengan catatan amalan kebaikan. Tidak diampuni begitu saja, tapi ditukar, dibarter dengan amalan kebaikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan. Sebesar apapun dosa itu, selama dia masih di bawah kategori kesyirikan yang kecil,
maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, ya Allah adab. Jika dia seorang mukmin, dia akan diadab terlebih dahulu, tapi akhir kesudahannya adalah jannah, surga. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini, permasalahan kesyirikan mencakup padanya syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik kecil, bagaimana konsepnya? Ditimbang, dibarter, ditukar dengan amalan soleh. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk memperbanyak amalan soleh. Karena siapa yang bisa menjamin untuk tidak terjatuh dalam kesyirikan yang kecil? Padahal Nabi SAW berkata kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku khawatirkan, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian. Siapa kalian di sini? Sahabat yang imannya tidak diragukan lagi. Hal yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, katanya, yaitu kesyirikan yang kecil. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, yaitu riya. Nah, konsekuensinya jika kita memandang pendapat dalam memahami ayat ini di atas pendapat para ulama yang memandang bahwa kesyirikan yang tidak diampuni di dalam ayat ini mencakup kesyirikan yang besar dan yang kecil, dan itu tidak diampuni, kesyirikan yang kecil ditukar dengan amalan catatan amalan kebaikan, berarti maknanya kita harus banyak-banyak memperbanyak amalan kebaikan. Adapun kesyirikan besar, orang yang terjatuh padanya belum bertaubat, ya sudah, hukum kesudahannya adalah adab, waliyadzubillah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil yang kedua di surat Al-Maidah di ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Na'udzubillahi minan nar. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, siapa saja. Lantas didatangkan di sini jawab syarat. Tekstual ayat ini syartiyah. Didatangkan jawab syaratnya. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad dengan harfu tahqiq, maka sungguh benar-benar harramallahu alaihil jannah, Allah akan mengharamkan darinya surga. Kalau diharamkan dari surga kemana kira-kira? Nah, karena tidak ada pilihan yang ketiga. Wa ma'wahu nar, dan akhir kesudahannya adalah neraka. Waliyadzubillah. Wa qala, dan kemudian beliau membawakan ayat yang lain di surat Luqman. Di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah seagung-agung kezaliman. Wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat yang berkaitan dengan penjelasan betapa besarnya dosa kesyirikan itu adalah banyak. Kemudian Imam Adz-Dzahabi di sini mengatakan, faman asyraka billah, maka barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, thumma mata musyrika, kemudian dia mati, hal keadaan dia mati itu dalam keadaan musyrik, belum bertaubat, fahuwa min ashabin nar. Maksudnya di sini man asyraka yaitu syirik besar, maka dia termasuk dari penghuni neraka. Qat'a, katanya Imam Adz-Dzahabi, pasti. Dalam permasalahan ini terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Hukum ta'yin, menetapkan secara spesifik pelaku kekufuran akbar dan pelaku kesyirikan akbar yang mati dalam keadaan belum bertaubat dengan neraka. Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'a. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, syirik besar, mati dalam keadaan musyrik belum bertaubat, katanya Imam Adz-Dzahabi di sini, maka dia termasuk penghuni neraka secara pasti.
Tidak bisa tidak. Dari sini ada permasalahan di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya memastikan, menentukan secara spesifik orang yang terjatuh dalam kekufuran akbar dan syirik akbar, mati dalam keadaan belum bertaubat, dipastikan dengan neraka. Apa hukumnya? Terjadi silang pandang di kalangan para ulama ahli sunnah sendiri. Yang pertama yaitu qabla bulughir risalah, sebelum diutusnya Nabi SAW. Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama memandang bahwasanya mereka masuk dalam golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini orang-orang yang hidup di masa jeda kenabian. Hukum bagi mereka, mereka musyrikun kafirun di dunia. Musyrikun kafirun di dunia. Dihukumi dengan hukum musyrik dan hukum kaum kufar. Tapi berkaitan dengan di akhirat, berkaitan dengan hukum di akhirat, maka ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik mereka di dunia, kafir di dunia, tapi memastikan bahwasanya mereka itu diadab di neraka, kekal di neraka, ini butuh kepada dalil, butuh kepada nas dari Rasul SAW secara langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami sekali-kali tidak akan mengadab sampai kami mengutus kepada suatu kaum atau seseorang itu seorang rasul. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya tegaknya adab itu dikait dengan sudah sampainya atau belum sampainya seorang rasul atau pendakwah. Jadi ahlul fatrah, hukum di dunia mereka musyrikun kafir, tapi di akhirat mereka yumtahan, akan diuji. Akhir kesudahan mereka apakah jannah atau neraka, ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dikecualikan padanya apabila datang darinya dalil secara pasti. Dalil secara pasti. Contohnya, siapa yang pertama kali memasukkan berhala ke Jazirah Arab? Siapa yang tahu? Orang pertama yang menyebabkan bangsa Arab ini menyembah berhala, siapa yang tahu? Semasjid ini nggak ada yang tahu? Hah? Amr man? Hah? Dikatakan oleh Rasul SAW, aku melihat dia menyeret-nyeret ususnya di neraka. Orang yang pertama kali menyebabkan disembahnya berhala di Jazirah Arab. Dia hidup di masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Tapi bersama dengan itu dita'yin, dihukumi secara spesifik bahwasanya dia di neraka. Dan juga hadis yang ma'ruf, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Padahal bapak dari beliau dan dari sahabat yang bertanya itu hidup di masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu dihukumi secara nas dari lisannya Nabi SAW bahwasanya hukumnya di neraka. Jadi kesimpulannya, sebelum diutusnya risalah itu hukum di dunia kufur dan musyrik. Adapun hukum di akhirat maka di bawah kehendak Allah. Hukuman secara spesifik dengan neraka dan dengan azab dan neraka ini kembalinya pada dalil. Jika tidak ada dalil tidak bisa dihukumi. Baik. Keadaan yang kedua, ba'da bulugh risalah, setelah diutusnya Nabi SAW. Setelah diutusnya Nabi SAW, jika ada seseorang, sama saja dia menisbatkan, mendakwakan sebagai umat Nabi atau sebagai umat-umat selain dari agama Islam, mati dalam keadaan di atas keyakinan dia, bukan Islam, atau yang menisbatkan ke dalam Islam, mati di atas kesyirikan besar dan kekufuran yang akbar, belum bertaubat. Ya, secara zahir diketahui belum bertaubat, belum sempat bertaubat. Bagaimana hukumnya?
Hukum di dunia jelas tidak ada keraguan, mereka musyrikun kafir. Lantas bagaimana hukum di akhirat? Bagaimana hukum menta'yin, menetapkan hukum secara spesifik bahwa mereka itu diadab di neraka? Ini terjadi silang pandang di kalangan para ulama ahli sunnah sendiri. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun," tidaklah seorang Yahudi pun maupun seorang Nasrani pun yang mendengar aku. Mendengar bagaimana maksudnya? Itu mendengar bahwa saya di sana ada nabi, katanya ada nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah dari Arab, yang diimani oleh umat Islam. Tsumma la yattabi'u ma ji'tu bih. Kemudian mereka tidak mengikuti apa yang aku bawa. Wala yu'minu bima ji'tu bih. Mereka juga tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar. Kecuali pasti dia adalah penghuni neraka. Hadis ini secara umum menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi SAW, nah ini kekufuran, maka dan mati di atas itu, maka dia penghuni neraka. Berdasarkan hadis ini, di antara sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya boleh menta'yin, memastikan seseorang yang memang meninggal mati di atas kekufuran dan kesyirikan yang besar dan diketahui secara zahirnya belum bertaubat, dihukumi dengan neraka. Berdasarkan keumuman ayat pula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat bahwasanya penghuni atau pelaku kekafiran yang besar dan kesyirikan yang besar itu menghuni neraka. Betapa banyak Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah. Dan hukum asal terhadap dalil-dalil syariat itu berdasarkan keumumannya. Tidak bisa dikeluarkan dari keumuman kecuali dengan dalil. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu mereka tidak boleh menikah lagi sampai mereka menjalani iddah selama 3 kali suci. Ini umum berlaku bagi seluruh wanita yang ditalak. Mengeluarkan salah satu individu dari keumuman ini butuh dalil. Misalkan ada seorang perempuan muslimah, karena dia anaknya raja, anggaplah anaknya pemimpin, anaknya penguasa, kemudian dia ditalak oleh suaminya, boleh untuk dia menikah lagi tanpa menjalani masa iddah. Dikeluarkan dari keumuman, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ayat ini umum. Mengeluarkan satu individu dari keumuman butuh dalil. Siapa dia kok bisa dikecualikan dari keumuman? Nah, kesimpulannya di sini dalam pengamalan terhadap keumuman dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, harus diaplikasikan secara tekstual umum. Kapan boleh dikhususkan? Sampai datang padanya dalil secara khusus yang mengkhususkannya. Nah, dan pendapat tentang hukum menta'yin, apa menta'yin itu? Yang menetapkan secara spesifik bahwasanya pelaku kekufuran besar, pelaku kesyirikan besar mati dalam keadaan belum bertaubat, dia sebagai penghuni neraka. Ini dibolehkan berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, dan yang menguatkan pendapat ini diantaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab ini. Faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Nah, dan seseorang tidaklah bisa menghukumi kecuali berdasarkan sebatas apa yang zahir, yang tampak. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga beberapa fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz
rahimahullah. Disebutkan di dalam lajnah, di dalam fatwa lajnah ad-daimah di jilid ke-1 nomor 737, hasil sidang rapat dari para ulama besar, mereka mengatakan kullu man mata kafiran fahuwa mukhalladun finnar. Siapa saja yang mati dalam keadaan kafir, maknanya belum bertaubat, fahuwa mukhalladun finnar, maka dia kekal di neraka. Sawa'un kana aqariban nabiyyi au min ghairihim li umumil ayah. Sama saja apakah dia itu kerabat nabi ataupun selain daripada itu. Lebih-lebih lagi berdasarkan keumuman ayat, katanya Dewan Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Keumuman ayat apa? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Umum ayatnya. Dalam fatwanya yang lain, Lajnah Ad-Daimah mengatakan al-isti'anatu biquburil awliya, meminta hajat, doa, istighatsah, pertolongan terhadap kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali, au an-nadzaru lahum, atau bernadar untuk mereka, atau ittikhaduhum wusata'a indallah, atau menjadikan mereka sebagai perantara-perantara di sisi Allah untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka, syirkun akbar mukhrijun minal millah. Yang demikian itu adalah bentuk kesyirikan yang besar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Mujibun lil khuludi finnari liman mata alaihi. Konsekuensinya mewajibkan, menuntut seseorang yang mati di atasnya itu kekal di neraka. Dan ini fatwa Lajnah Ad-Daimah. Syekh Al-Utsaimin pun memiliki fatwa yang sejenis di dalam Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, bisa dilihat, rata-rata kita kebanyakan memiliki syarahnya beliau, dalam bab tahrimu la'ni insanin bi'ainihi aw dabatin, haramnya melaknat seseorang secara spesifik maupun melaknat hewan. Hadis nomor 1151. Ketika beliau mensyarah, menjelaskan tentang hukum seseorang yang mati dalam keadaan kafir, dikatakan falaisa huwa min ahli rahmatillahi abada. Kan di sini dibahas hukum melaknat orang kafir itu yang sudah mati gimana sih? Katanya Syekh Al-Utsaimin, ngapain capek-capek untuk melaknat orang kafir yang memang sudah mati dalam keadaan dia kafir? Kenapa? Katanya Syekh, ya karena dia itu sudah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa dilaknat? Karena laknat itu maknanya adalah doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka melaknat orang kafir yang sudah mati, katanya Syekh, ya enggak ada gunanya. Syahidnya di sini Syekh mengatakan falaisa huwa min ahli rahmatillahi abada. Karena dia bukan termasuk orang yang berhak untuk mendapat rahmat Allah selama-lamanya. Bal huwa min ashabin nari hum fiha khalidun, katanya Syekh Al-Utsaimin. Bahkan mereka termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini pendapat dari beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya hukum menetapkan secara spesifik pelaku kesyirikan besar dan kekufuran besar yang mati dalam keadaan belum bertaubat ditetapkan sebagai penghuni neraka boleh berdasarkan keumuman ayat dan hadis yang ada. Pendapat yang kedua, tidak boleh menta'yin, menetapkan secara spesifik orang yang meninggal dalam keadaan kufur, yang dia itu belum bertaubat. Apa hujahnya? Karena kita tidak tahu di sepersekian detik menjelang kematiannya itu apakah dia bersyahadat atau tidak, apakah dia beriman atau tidak. Ini adalah salah satu pendapat dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu jawaban beliau yang ditanyakan kepada beliau. Jadi ada dua pendapat dalam permasalahan ini. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fa huwa min ashabil jannah wa in udziba. Sebagaimana pula sebaliknya, siapa yang beriman kepada Allah dan mati di atas keimanan, hal keadaan kematinya itu dia di atas keimanan, ya keimanan sesuai dengan akidah ahli sunnah, dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dalam hati, dan telah dia realisasikan dengan amalan-amalan nyata,
dia mati di atas itu, fahuwa min ashabil jannati wa in udzib, maka dia termasuk penghuni surga meskipun dia diadab. Tapi dengan syarat kapan? Selama secara zahir, dan kita tidak bisa menghukumi kecuali sebatas apa yang zahir, selama diketahui track record dia selama hidup itu di atas keimanan dengan 3 pilarnya: ucapan, keyakinan, dan realisasi dengan amalan nyata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah mau kalian aku kabarkan dengan sebesar-besar dosa besar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah, yang pertama yaitu tindak kesyirikan terhadap Allah. Wa qala, dan dalam hadis yang lain dikatakan, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian disebutkan salah satunya fadzakara minha asyirka, yaitu kesyirikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengganti agamanya, murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Dan permasalahan menegakkan hukuman mati bagi orang yang murtad kembalinya kepada waliul amr, kepada pemerintah kaum muslimin yang menangani urusan kaum muslimin. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah besar. Nah, baik, baca syarah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab'al mubiqat, as-sab'ul mubiqatu al-muhlikatu allati tuhliku ad-dina wal iyad billah. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah, wa hadha a'dhamul mubiqati an tusyrika billah azza wa jalla, wa huwa khalaqaka wa an'ama 'alaika fi batni ummika wa ba'da wad'ika fi hali sibaka, an'ama Allahu 'alaika bi ni'amin katsiratin fatusyriku bihi wal iyad billah. Sempurnakan. Wa hadha afdalul dhulmi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa hadha afdalul dhulmi wal isyraku billah. Naam. Baik, kita tutup dengan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin sedikit di sini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, as-sab'ul mubiqatul muhlikatul lati tuhlikud dina wal iyad billah. Hadis jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, maksudnya adalah dia membinasakan agama, meluluhlantakkan agama. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesyirikan kepada Allah. Wa hadha a'dhamul mubiqati, dan itu adalah sebesar-besar dosa yang membinasakan. Bagaimana antusyrika billahi azza wajal wa huwa khalaqak, bagaimana kamu bisa menyekutukan Allah dalam ibadah? Kamu berdoa meminta hajatmu, kamu meminta perlindungan dari bala, dari musibah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa meminta rezeki kepada selain Allah dalam keadaan kamu yakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kamu. Ini tidak masuk di akal. Wa an'ama 'alaika fi batni ummika wa ba'da wad'ika fi hali sibak, dan juga yang telah memberikan nikmat kepadamu sejak kamu di dalam kandungan ibumu dan sejak kamu dilahirkan sampai kamu menjalani masa kanak-kanak. An'amallahu 'alaika bi ni'amin katsirah, Allah telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang tak terbatas. Lantas kemudian fatusyrika bihi wal iyadu billah, lantas bagaimana bisa dengan itu semua kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan berlindung agar terhindar dari musibah, bencana alam? Kamu minta kepada dukun-dukun, minta kepada kuburan-kuburan, kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Kamu kirap itu pusaka-pusaka yang katanya pusaka-pusaka peninggalan leluhur atas nama kearifan lokal, atas nama kekayaan Nusantara, atas nama budaya. Kamu kirap, kamu mandikan dengan bunga 7 rupa agar tertolak padanya bala. Bagaimana itu bisa?
kamu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kamu meminta dimudahkan bisnismu, kamu meminta dilancarkan toko dan warungmu, kamu meminta agar lancar naik jabatan, sementara kamu sadari bahwa saya yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak relevan. Wa hada adlamu dzulm, maka itu adalah sezalim-zalim kezaliman. Adlamu dzulm, sezalim-zalim kezaliman, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan bagi Allah sekutu, tandingan dalam ibadah, dalam keadaan dialah yang menciptakan engkau. Wa hada a'dhamul mubiqati al-isyraku billah, dan ini adalah sebesar-besar dosa besar yang meluluh lantakkan, membinasakan seseorang, yaitu al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.